Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan bunda-bunda, balik lagi di channel YouTube saya Nur Ali Patin. Gimana nih kabarnya teman-teman dan bunda-bunda? Semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu. Semoga teman-teman dan bunda-bunda selalu dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan juga segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Share lagi nih aktivitas aku hari ini. Jadi ini tuh aku mau masak simpel gitu ya. Ini untuk semua bahannya itu udah aku siapkan, jadi tinggal aku masak aja. Ini tuh aku lagi panasin dulu untuk wali. Jadi ini aku mau panasin untuk minyak goreng ya. Karena aku tuh mau goreng untuk bawang merah, bawang putih. Jadi ini tuh untuk apa namanya tuh sayur tumis sawi gitu ya teman-teman, dicampur sama wortel. Untuk menu aku hari ini tuh, 2 menu simpel gitu ya, yaitu ada sayur sawi putih dicampur wortel, sama ada tempe orek gitu ya teman-teman. Jadi ini aku langsung aja buat masak ya. Tadi untuk irisin bawang merah, bawang putihnya juga, nggak aku record, kemudian untuk, apa namanya, irisin atau potongin sayurannya juga nggak aku record, sama tempenya juga. Pokoknya pas, siapin bahannya itu mohon maaf nggak aku record ya. Jadi ini aku pas masaknya aja yang aku record. Dan ini pun untuk sayurannya tadi udah aku cuci bersih ya, jadi tinggal dimasak aja. Ini aku udah tambahkan air ya untuk, apa namanya tuh, bawang merah tadi yang aku goreng sama bawang putih, kemudian aku udah tambahkan air. Terus untuk cabenya itu cabai rawit merah itu aku masukin utuh gitu ya, jadi nggak aku irisin gitu teman-teman, takutnya kepedesan karena Dede Alipa itu makan ya untuk sayurnya. Jadi untuk cabenya itu aku masukin utuh aja. Nah, sambil masak sayur ini tuh aku mau sambil untuk mengulek, bumbu ya teman-teman untuk tempe orek. Untuk bumbu yang diulek ini tuh ada bawang merah, bawang putih, kemiri, sama lada bubuk. Ini aku tuh mau pindahkan aja untuk ngulek bumbunya ke sebelah sini ya, ke deket rice cooker gitu, ngulek bumbunya. Dan ini untuk ngulek bumbunya juga aku percepat gitu ya teman-teman, biar teman-teman bunda-bunda itu nggak bosen gitu ya ngelihat aku tuh lagi ngulek bumbu. Ini tuh aku ngulek, manual gitu ya, diulek seperti ini untuk bumbu tempe oreknya nanti. Dan ini untuk, sayuran sawi putihnya mau langsung aja aku masukin. Tadi yang duluan masukin itu ke wajan, iya itu wortel dulu ya teman-teman. Kemudian sekarang baru deh aku masukin untuk, sawi putihnya. Dan nggak lupa juga ini aku aduk-aduk ya untuk sayurannya ini. Jadi ini tuh untuk, sayuran sawi putihnya aku campur wortel gitu ya. Nah ini aku mau tambahkan untuk bumbu ya teman-teman atau penyedap rasa gitu. Teman-teman bunda-bunda hari ini tuh pada masak apa nih? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu menunya teman-teman bunda-bunda itu bisa jadi ide menu aku nih buat masak di hari berikutnya. Itu pun kalau ada, bahannya ya teman-teman, aku baru ngikutin gitu untuk menunya teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah deh masak yang ada aja di kulkas. Nah, karena aku tuh belum selesai gitu ya untuk ngulek bumbunya, ini aku lanjutin untuk ngulek bumbunya ya, sambil masak sayur juga karena sayurnya itu belum matang banget ya teman-teman. Untuk bumbunya pun ini udah mau halus banget gitu ya, jadi ini nanti mau aku bersihkan menggunakan spatula yang untuk, bumbu gitu ya, seperti ini. Nah, ini aku pinggirin gitu biar nggak kelihatan kayak berantakan gitu ya dicobeknya. Dan aku juga ini sambil balikin untuk sayurnya dan alhamdulillah ini untuk sayurnya udah mateng. Ini aku mau ambil untuk mangkok untuk tempat sayurnya. Nah, ini aku mau angkat untuk sayurnya ini, aku mau pindahkan gitu ya ke mangkok. Karena untuk wajannya ini nanti mau aku pakai untuk masak tempe orek gitu. Jadi untuk sayurnya ini aku pindahkan aja ke mangkok. Tapi untuk wajannya juga ini nanti mau aku, kasih air dulu gitu ya teman-teman. Jadi biar, apa ya, karena kan habis bekas masak sayur gitu ya takutnya, lengket gitu, agak lengket. Jadinya aku kasih air aja sedikit, biar nggak terlalu, lengket banget gitu ya pas aku mau pakai untuk masak lagi. Dan biar wajannya juga nggak terlalu, kotor gitu ya, karena kan habis dipakai masak sayur gitu.
Nah, ini aku mau langsung aja buat panasin lagi untuk wajannya. Ini tuh aku buang dulu untuk airnya karena ada airnya ini ya, di wajan. Ini aku mau langsung buat panasin minyak goreng lagi karena aku tuh mau tumis untuk bumbunya ini ya, untuk bumbu tempe orek. Dan ini aku mau langsung aja buat masak ya, atau tumis untuk bumbunya dulu. Dan tadi juga, untuk tempenya itu udah aku goreng dulu gitu ya teman-teman, jadi tinggal aku masak tempe orek aja. Jadi tadi itu pas goreng tempenya itu nggak aku record ya. Nah, ini tuh aku bersihkan gitu ya untuk dicobeknya karena kan masih ada bumbunya gitu sedikit, jadi ini aku kasih air aja. Kemudian untuk air yang dicobeknya ini nanti mau aku tuang ke wajan ya, karena kan masih ada bumbunya gitu di cobeknya. Nah, aku tuang seperti ini. Dan gak lupa juga ini aku aduk dulu ya sebentar. Ini aku mau simpan dulu untuk cobek ke tempat cucian piring kotor. Dan ini dia ya teman-teman, untuk tempenya tadi udah aku goreng. Ini langsung aja aku masukin ke wajan, aku satuin gitu sama bumbunya. Untuk tempenya juga ini nggak banyak gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini aku masak tempe orek aja. Walaupun cuma sedikit, tapi alhamdulillah bersyukur banget ya. Nah, ini aku udah tambahkan untuk kecap ya teman-teman ke tempe oreknya ini. Jadi ini aku sambil aduk, sambil masukin untuk kecap, kemudian aku juga mau tambahkan untuk bumbu atau penyedap rasa ya. Di video kali ini tuh aku juga mau berbagi tips sederhana ya teman-teman. Jadi cara aku menata dapur, kemudian biar dapurnya itu tetap bersih dan juga tetap rapi. Nah, untuk cara aku yaitu adalah, sehabis masak ataupun, sesudah pakai bumbu dapur gitu ya. Jadi untuk, perbumbuan dapurnya atau pertoplesan bumbunya ini tuh aku langsung simpan ke tempatnya lagi ya, atau ke raknya seperti ini. Jadi biar dapurnya itu nggak berantakan ya, dan biar tetap rapi. Dan untuk, cara aku selanjutnya yaitu, setelah masak, untuk masakannya itu, aku langsung simpan ya ke tempat atau ke mangkok seperti ini. Jadi biar untuk, apa namanya, cuciannya itu ataupun wajan yang bekas masak itu bisa langsung aku cuci ya teman-teman. Dan untuk masakannya kemudian itu langsung aku simpan ke tempat penyimpanan makanan atau ke tudung saji ya. Tapi aku juga nggak tentu sih ya teman-teman, kadang kalau masakannya lumayan banyak banget gitu, jadi untuk masakan itu aku biarkan aja di wajan ataupun di panci gitu. Tapi karena untuk masakannya ini kan, sedikit gitu ya, jadi untuk masakannya ini aku pindahkan aja ke mangkok dan aku pindahkan ke tempat penyimpanan makanan atau ke tudung saji. Dan kemudian setelah masak, yaitu aku, mencuci piring ya teman-teman. Jadi biar dapurnya itu nggak berantakan, jadi sehabis masak ataupun sesudah makan ataupun, selesai habis makan cemilan atau apa gitu ya, jadi untuk cucian piringnya itu langsung aku cuci. Jadi untuk cucian piringnya itu tidak menumpuk dan tidak berantakan gitu ya di dapur. Kemudian untuk cara aku yaitu selesai mencuci piring, untuk cucian piring itu langsung aku simpan lagi ya, atau aku beresin gitu ke raknya atau ke tempatnya masing-masing ya. Jadi biar nggak ketunda gitu ya untuk cucian piring bersih, jadi langsung aku rapikan atau aku beresin lagi atau aku susun-susun gitu ya ke raknya atau ke tempat penyimpanannya. Nah, ini aku udah selesai ya untuk cuci piringnya, ini tinggal aku bilasin aja nih untuk cucian piringnya. Untuk kuali tadi itu udah aku cuci ya teman-teman, cuma nggak aku record gitu, dan ini aku langsung aja untuk bilasin cucian piringnya. Untuk cobek pun sama udah aku cuci ya, jadi tinggal aku bilas aja. Dan ini tinggal, sedikit lagi ya, untuk ngebilasin cucian piringnya. Jadi tinggal ada beberapa lagi gitu yang belum aku bilasin, ini aku langsung bilasin aja semua ya. Nah, ini untuk, talenan juga udah aku cuci, ini aku lagi bilas ya untuk talenan, untuk cobek juga ini aku bilas. Nah, caraku selanjutnya yaitu selesai mencuci piring, jadi aku, bersihkan gitu ya untuk lantai yang bekas cuci piringnya tadi, cuma di sini nggak aku record ya.
Kemudian untuk tips selanjutnya yaitu, beresin cucian piring ya teman-teman. Jadi selesai mencuci piring, di sini tuh untuk cara aku yaitu aku langsung beresin atau aku langsung menatanya ke tempatnya lagi ya teman-teman, seperti, ke rak piring ataupun, ke bawah kolong meja kompor gitu ya. Jadi di sini untuk cucian piring itu, langsung aku beresin ya, jadi nggak aku tunda gitu. Jadi biar dapurnya ini tuh tetap rapi, jadi selesai mencuci piring, aku itu langsung ngeberesinnya ya, atau aku tatain ke tempatnya, masing-masing seperti ini. Kecuali kalau misalnya aku nggak sempet gitu ya buat beres-beres, jadinya ya aku tunda dulu gitu ya teman-teman. Dan ini untuk, perabotan sebagian udah aku simpan ke tempatnya lagi ya, seperti sendok, garpu, gelas, dan sekarang di sini aku mau simpan juga nih untuk perabotan yang bukan di tempatnya ya. Jadi untuk perabotan yang bukan di tempatnya, jadi aku tuh simpan ke lemari gitu. Jadi biar tidak menumpuk gitu ya untuk perabotan yang di rak putih ini. Jadi untuk perabotan yang bukan di tempatnya, aku itu simpan ke tempatnya lagi ya. Itu pun kalau untuk perabotannya udah kering gitu ya dan nggak basah. Karena kan aku simpannya itu di dalam lemari ya untuk perabotan yang bukan di rak putih. Jadi sebagian ada yang aku simpan di lemari coklat. Adapun yang di bawah kolong meja kompor sama ada yang di bawah kolong meja yang di pojokan. Nah, karena untuk, food container dan toples ini udah kering gitu, jadi di sini aku langsung aja buat simpan ke dalam lemari ya. Jadi biar nggak numpuk gitu di rak yang putih. Nah, untuk caraku berikutnya yaitu adalah lap-lap dapur ya, teman-teman. Jadi selesai beresin cucian piring ataupun selesai masak, jadi, penting banget tuh untuk bersihin atau lap-lap dapur ya, teman-teman. Jadi aku itu kadang selesai masak ataupun selesai beresin cucian piring, jadi aku langsung lap-lap gitu ya untuk dapur. Jadi biar dapurnya ini tuh tetap bersih gitu ya dan nggak kotor gitu ya teman-teman. Jadi langsung dilap-lap atau dibersihkan seperti ini. Karena aku nggak ada untuk pembersih dapur gitu ya, jadi di sini aku pakai kain lap aja, kain lap biasa gitu ya teman-teman. Kadang sih aku pakein air, juga gitu ya atau air sabun gitu, itu kan, bersih gitu ya untuk dapur. Nah mungkin segitu aja ya teman-teman untuk tip dari aku dan cara aku biar dapur itu tetap bersih dan rapi. Semoga videonya ini tuh bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga ini untuk dapur udah rapi dan juga udah bersih. Terima kasih banyak ya teman-teman, bunda-bunda yang udah mau ngikutin aktivitas aku hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan. Sekian videonya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.